Semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu semangat dalam menjalani hari-hari yang semakin lama tuh makin gila ya, gengs. Nah, di konten kali ini kenapa gue pakai properti ala-ala kayak gini, gengs? Karena kasus yang akan kita bahas pada hari ini berhubungan dengan fetis yang gak lazim nih. Karena pelakunya ini punya orientasi seksual yang menyimpang. Ibaratnya tuh ya kayak jeruk makan jeruk nih. Tuhan kan menciptakan Adam dan Hawa ya, gengs, bukan Adam dengan Suseno. Jadi kayak kasus ini benar-benar di luar nalar kita semua nih. Kalau gitu kita simak bareng-bareng gimana ceritanya, dan tanpa babi bu lagi langsung aja kita masuk ke kronologinya. Kejadian ini terjadi di salah satu kamar hotel di kawasan Puncak Cipanas, Kabupaten Cianjur pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 kemarin nih teman-teman. Jenazah korban pertama kali ditemukan ini sama resepsionis hotel setelah pihak hotel mendapatkan pesan. Jadi tuh ada yang ngirim pesan nih ke pihak hotel bahwa salah satu penghuni di sana di kamar tersebut butuh bantuan. Tapi setelah dicek, ternyata ada korban yang sudah tergeletak di lantai dengan kondisi sudah meninggal, guys. Dan pengelola hotel berinisial SN mengatakan korban memesan kamar melalui aplikasi pada hari Minggu tanggal 18 Februari. Dan korban itu dikabarkan datang nih sendirian sekitar jam 1 siang. Dan korban katanya tuh sempat minta bantuan ke resepsionis di hari Rabu pagi. Korban ditemukan nih guys dengan kondisi yang sudah tergeletak di bawah dengan kondisi badan yang sudah terbungkus dengan kain hitam. Menurut kepolisian juga ada beberapa bagian tubuh korban ditemukan ada luka lebam akibat ikatan dan hantaman benda tumpul. Setelah dilakukan penyelidikan nih, akhirnya polisi berhasil menangkap pelaku di rumahnya sendiri yang gak jauh dari hotel. Dan pelaku ini bernama Yadi yang usianya masih 23 tahun, guys. Jadi si Yadi ini diketahui ternyata teman kencan dari korban sendiri. Akhirnya pelaku langsung diamankan ke Mapolres Cianjur. Diketahui bahwa korban ini bernama Andre yang usianya 32 tahun. Si Andre berasal dari kota Bandar Lampung. Jadi korban ini datang dari Lampung ke Cipanas pada hari Minggu. Dan Yadi menghabisi korban di salah satu kamar hotel di kawasan Puncak Cipanas, Kabupaten Cianjur. Yadi tuh katanya tersulut emosi ya guys, karena wajahnya dikencingi korban saat melakukan adegan BDSM ketika berhubungan seksual sesama jenis. Bayangin kan? Oh. Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Tono Listianto menjelaskan bahwa si korban dengan pelaku ini berkenalan lewat media sosial. Kemudian keduanya ini janjian nih untuk bertemu. Jadi keduanya itu nggak saling kenal ya guys. Awalnya si pelaku tuh buat postingan di Facebook, katanya mencari pasangan seks sesama jenis dengan cara BDSM. Dan si pelaku juga nih mencantumkan link yang terhubung ke nomor kontaknya. Si korban kemudian tertarik dong, terus langsung ngirim pesan ke pelaku. Akhirnya pelaku dan korban sepakat untuk bertemu di kawasan Cipanas Puncak. Dalam proses komunikasi mereka juga menjelaskan guys, bahwa jika korban bisa memuaskan nafsunya si pelaku, maka ia akan diberi uang sebesar 1 juta rupiah. Tapi kalau si pelaku ini nggak puas, gantian nih korban yang harus memberikan 1 juta ke si pelaku. Dan diketahui juga ternyata mereka sudah merencanakan untuk berhubungan badan sesama jenis dengan cara BDSM guys. Dan bahkan si pelaku juga mengirimkan lakban hitam untuk digunakan saat mereka berhubungan seksual. Mau tanya dong. Apa tuh? BDSM itu apa? BDSM, aku lupa singkatannya apa guys, tapi pasti kalian tahu lah ya, jangan pura-pura nggak tahu deh ya. Setelah memesan kamar hotel, akhirnya keduanya bertemu nih
Dan si pelaku yang merupakan warga Cipanas datang ke hotel dengan sepeda motor. Setelah mereka ketemu di parkiran nih gengs, akhirnya mereka langsung masuk kamar hotel. Menurut AKP Tono Listianto, si pelaku ini menjadi pasangan dominan yang mengikat tangan hingga leher dengan lakban dan menutup seluruh badan korban dengan kain. Gue gak bisa bayangin sih guys, gimana ya kondisi pada saat itu. Apakah mereka menikmati atau ya you know lah guys. Emang belum pernah kan? Pernah sih, tapi gak sampai kayak gitu guys. Itu aku gak terlalu masokis banget sih anaknya, kayak tidak menikmati rasa sakit. Jangan guys, yang normal-normal aja lah ya. Akhirnya si pelaku mengakui tindak kejahatan yang diperbuatnya nih. Jadi pada saat mereka berhubungan badan, ternyata korban malah mengencingi wajahnya pelaku. Akibatnya pelaku emosi dong dan mengikat leher korban dengan lakban hitam. Bahkan nih, sampai korban tuh lemes akibat kekurangan oksigen, si pelaku tuh malah terus ngencengin ikatan lakban di leher korban sampai akhirnya si korban meninggal. Pada leher yang diduga akibat ikatan benda tumpul sehingga menimbulkan rembesan darah nih guys pada otot kanan dan kiri dari leher korban yang mengakibatkan tersumbatnya aliran pernapasan. Selain itu, pihak kepolisian juga menemukan ada gunting di tangannya korban. Tapi kepolisian masih belum tahu nih, masih belum bisa memastikan kegunaan gunting tersebut. Tapi korban meninggal dunia diduga akibat beberapa luka yang dideritanya. AKP Tono Listianto mengatakan bahwa terduga pelaku meninggalkan pesan yang ditulis di spray kasur hotel dengan spidol warna hitam bertuliskan "Ini keinginan saya". Dan berdasarkan keterangan saksi juga, tulisan di spray tersebut sebelumnya tuh nggak ada. Jadi kemungkinan besar pesan itu sengaja ditulis oleh terduga pelaku. Sementara itu, pelaku mengungkapkan awalnya dia tuh cuma pengen menyalurkan hasrat seksualnya dengan si korban. Dan dia mengaku katanya sudah 10 kali berhubungan badan dengan sesama jenis. 2 kali di wilayah Cianjur dan sisanya di Jakarta. Aduh, gue gak ngerti lagi sih sama orang kayak gini. Sakit kayaknya dia. Polisi menambahkan bahwa pembunuhan ini sebenarnya tidak direncanakan, tapi hanya karena si pelaku emosi nih saat berhubungan seksual dengan korban. Dan petugas kepolisian juga mengamankan beberapa barang bukti. Ada 1 telepon, ada laptop dan sejumlah uang, lalu ada gunting, tas berwarna hitam, CCTV hotel, dan kartu identitas miliknya korban. Selain itu, di TKP, polisi juga menemukan ada 10 lembar mata uang Singapura. Jadi gengs, atas perbuatannya si pelaku, dia akhirnya dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Nah, rasain lu. Makanya jadi orang tuh jangan aneh-aneh gitu. Kayak normal-normal aja lah, lurus-lurus aja gitu jadi orang ya. Jadi guys, fenomena LGBT ini sebenarnya tuh ada pro dan kontranya. Pronya ya katanya hak asasi manusia. Kita nggak boleh diskriminasi lah, nggak boleh inilah, nggak boleh itulah ya kan. Tapi gue sendiri nggak setuju nih. Gue ada di kubu kontra. Kenapa? Karena mari guys kita pikir bareng-bareng ya. Ini tuh perilaku menyimpang seksual yang rentan menimbulkan penyakit seksual menular nih. Dan secara agama ini tuh juga diharamkan. Kalau menurut Mas Nalen, kamu berada di kubu pro atau kontra Mas? Tentu kontra lah, apa enaknya? Tuh guys, jadi kita tuh sebagai manusia, please lah ya, normal-normal aja gitu. Dan buat kalian yang masih berada di jalan itu, please banget ya, tolong kembali ke jalan yang bener ya guys. Bukannya so agamis nih ya, bukan, sorry. Tapi ini menyangkut moral dan ya agama itu sendiri. So itu dia teman-teman kasus yang kita bahas pada hari ini, yaitu kasus kematian seorang pria yang dibunuh oleh pasangan sesama jenisnya. Kita doain aja nih ya teman-teman, semoga amal ibadah korban diterima oleh Tuhan dan semoga dosa-dosanya bisa diampuni ya.
Dan semoga juga nih pelaku mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Oke guys, jadi gimana menurut kalian tentang kasus yang kita bahas di konten kali ini? Tulis di kolom komentar ya guys, karena gue pengen denger nih pendapat-pendapat kalian. Dan thank you juga buat kawan bercerita yang udah setia nontonin kita. Ayo guys, supaya gue tuh makin semangat bikin kontennya, kita tunggu banget nih ide-ide fresh dari kalian buat konten kita selanjutnya. Makanya dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Dan yang paling terpentingnya adalah nyalain tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan sama video-video kita selanjutnya yang semakin hari makin gila ya guys. Oke, kalau gitu gue Intan pamit undur diri and see you